Fa'innaha tashbatu lahu. Ketika bahasanya adalah mauti, berarti ini sudah beda tempat, beda bangunan. Sehingga dalam diam dulu. Dalam syarwaninya dijelaskan di sini dijelaskan apa itu? Min naflin akhor wa taqyidul musannifi min ajli ma ba'dahu la ikhraj ghayrihi walau qala ayat takila min mahalli sholatin li ukhra la syamila al-jami'. Berarti di sini intinya seandainya di sini tidak menggunakan istilah mauti, ya, katakanlah menggunakan mahal, maka ini akan mengacu pada seluruh yang kita anggap sebagaimana tadi itu bikin toh. Makanya akan banyak praktek santri ini lek salibun. Pada sunatnya di sini nanti kalau fardu gantian. Itu yang dimaksud. Dan masalah hadis Nabi itu sebatas afdholiyah. Dan ini dalam permasalahan intikal mahal ini secara spesifik umum ala jami'il ibadah. Ibadah apa saja, entah itu baca Quran, entah itu i'tikaf, itu disunahkan, dianjurkan untuk berpindah. Nah, sebagaimana kita lihat tadi, saya baca dalam permasalahan ketika sholatul Id, kita lewat di jalan gang pertama, baliknya kita dari gang kedua. Ya alasannya banyak, ada di Biko, ada di Tabarruk, ada untuk apa itu supaya hati kita tidak tambah dia. Ada kalanya di hadis sedekah bil fuqara di sekolah yang miskin puasa dan bisa. Itu sunnah. Dan alasan di dalam Qur'annya juga disebutkan bahwa ada amal kulli ibadah. Itikad anil mahal tadi. Gitu. Artinya itikad secara umum tidak tetap di area sudah begitu. Bisa nanti kita ke gedung atau ke rumahnya. Itu dipindah ke rumah itu. Dikembalikan ke saya lain. Oh ya saya. Menurut saya di selfie masuk atau selfie masuk di terakhir. Coba saya masuknya ini kan diperjelasin pada sini. Kan boleh kilo masuk iya, sama rokok ya. Boleh masuk dengan dijelaskan di UJWC terakhir bahwa mau itu umum, artinya berdiri cuma di masjid itu, pertama berdiri tempat sesuai itu. Di mana di Guru Sakit, tadi topi saya lebih masuk di burung, di UJWC Guru Gasa. Akhirnya perpindahan itu sifatnya umum, bukan hanya di masjid, tapi pindah ke rumah. Karena atau di masalah APD tadi sudah diterangkan bahwa pindah ke rumah kan itu kan lebih bagus. Dan jika situ alasan sekek dari mana benar bahwa maudi itu adalah tempat lahir. Artinya beri situ bangunan segala macam. Tapi aku udah terakhir di karena memang juga di sana. Tapi itu udah Yang kedua mungkin sejarah konstruksi dengan tadilah kedua bahasanya kan banyak berbeda dari ulama yang menggunakan. Ada yang menggunakan bahasa itu menggunakan makan, ada yang menggunakan mahal, ada yang menggunakan apa tadi? Mauti, banyak sebetulnya. Namun dari redaksi yang cukup mengakomodir dengan menggunakan bahasa mahal ini sebetulnya sudah mengakomodir terhadap semua pemahaman yang ada.
itu tadi hadis Rasulullah pindah ke rumah, itu kalau kami teliti dalam redaksi yang lain itu kayaknya berangkatnya spesifiknya dari Abdul. Amanah berarti seperti itu. Amanah maka kesunahannya itu lebih afdolnya, bahasa lebih afdol, bahasanya lebih afdol. Bahasa lebih afdol ini tidak menafikan kalau sebetulnya pemahaman pindah di awal itu bukan harus pindah ke rumah, bukan. Bisa saja pindah di pokoknya lain tempat sholat itu. Dalam satu dulu tidak apa-apa. Intinya bahasa di situ bahasanya hanya sekedar abdolirnya. Kalau abdol itu lebih abdolirnya bedanya ke rumah, lebih ya ini kebetulan dia lebih sebagainya. Jadi kalau kami bikin dari beberapa reaksi berbeda itu saling melengkapi bahwanya maksud daripada berpindah itu harus berpindah di tempat sholat itu. Ada yang berkir dan lain sebagainya. Bisa masuk. Terkait pindahnya ke rumah itu jadi Kita tambah nilai. iya tambah nilai. Tadi yang bersambung masih jelas kamu botol nggak kalau dari perpindahannya. Oke. Nanti apindah ini mewakili nanti si maksud apindah dengan tempat yang sudah geser atau juga boleh di rumah mau diumum kilo kate mereka karena ada mau diumumkan nanti itu meskipun sholat fardu bisa berpindah keluar masjid seperti itu. Padahal kalau fardu tidak boleh berpindah keluar lagi. Dan karena memang dianjurkan ya kalau orang tua itu tidak sholat di rumah begitu. Artinya dianjurkan berjemaah di masjid. Umpama saya sholat qobliyah zuhur, saya sholat sunat qobliyah zuhur. Masa saya pulang ke rumah untuk sholat zuhurnya begitu? Kalau itu diumumkan secara detail seperti tadi itu, tidak artinya tidak diberi batasan ini untuk sholat sunat dan ini untuk sholat fardu. Jadi itu namanya hari ini Makanya diberi jelas. Jangan langsung diberi umum-umum. Coba kita kembali. Yang pertama, yang kedua ini. Jadi kalau masalah intikolnya itu ya sebenarnya kan begini. Kalau itu untuk livardin itu kan ada catatan malam alim fadilatun, itu sepakat. Yang kedua, konsep ulama ketika intikol lin nafli itu kaifiyatul intikolnya ada lil baiti, itu oleh ulama dikatakan diklaim itu al-afdol karena li'annahu aman daripada riya. Kalau ini dimutlakkan, maka nanti akan menabrak konsep yang dikatakan bahwa intikol lil fardi itu masih ada catatannya malam tu'arifu al-fadilah. Kalau dibacakan keterusan di dalam nihayatul muhtajnya, meskipun berangkat daripada linnafli ya, wa afdaluhu ay intiqal linnafli min mawdi'i sholatihi ya ila baitihi li qabari sahihaini sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdalas sholati sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Itu yang pertama ya, illal maktubah. Wa la farqa fi dzalika bainal masjidil harami wa masjidil madinati wal aqsa wal majhur wa ghairiha wal majhuri wa ghairiha wa la bainal laili wan nahari li umumil hadithi wa li kaunihi ab'adu 'anil riya'i wa la yalzamu min kathrati thawabi at-tafdil li khabari muslimin idza qada ahadukum sholatahu fi masjidihi falyaj'al li baitihi min sholatihi fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min sholatihi khairan. Jadi kalau masalah sholat sunnah yang tadinya sudah melakukan sholat fardu di masjid Mekah sekalipun, al-afdol intikol li sunnah ilal baiti. Lo kan pahalanya lebih utama di masjid Mekah. Tapi meskipun kasatu sawat itu rakyat tadi at-tafdil. Karena oleh Nabi sudah dikatakan yang paling utama untuk melakukan sholat sunnahnya fil baiti. Lo kalau sholat fardu ini diumumkan seperti yang disampaikan Ustaz barusan, lo ini nanti akan menimbulkan keparadokan dengan konsep malam tu'arifu al-fadilah. Kalau nanti intikolnya dari satu masjid ke masjid yang lain, ini masih masuk akal karena tidak ada ta'aruf
Oke. Jadi Sebenarnya kalau dilihat dari riwayat sholat sunnah itu sebaiknya di rumah itu kan termasuk konsep awal itu kan wala taj'alu buyutakum quburan. Bahkan rumah itu tidak hanya seperti kuburan, hanya tempat tidur dan lain sebagainya. Dia ada perorangnya sholat itu di samping difungsikan sebagai sholat sunnah. Yang mana kalau yang tadi dikatakan bahwasanya afdal di rumah daripada di meskipun masjid haram, itu kalau memang tempatnya adalah memang di tanah haram, tempat tanah haram itu ya sama seperti masjid haram, sebagai ulama mengatakan seperti itu. Kalau kemudian Masjidil Haram disama rumah yang di wilayah haram disamakan dengan rumah kita, beda dari berharam ke rumah kita ya jauh. Artinya gini, afdaliyah sholat sunnah di rumah yang lebih baik meskipun dengan di Masjidil Haram itu kalau memang di wilayah haram, karena kita tahu sendiri bahwasanya sholat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 kali. Artinya dari awal bahwasanya intikal dari satu tempat ke tempat lain itu sebagai saksi nantinya bahwasanya agar lebih banyak saksi kita di akhirat untuk tempat kita tuju. Cuman ini yang jaga untuk saya, orang yang istiqomah di satu tempat itu kata sebagian ulama kan lebih baik. Kenapa harus berpindah? Untuk sebagian ulama yang saya tahu, dia tetap di situ alasannya al-istiqomah khairun min al-istiqomah kata beliau. Nah itu yang janggalan yang tadi sudah saya oke. Itu yang kejanggalan untuk saya mau dianggap bertanya oke, nggak bertanya juga nggak masalah. Karena sebagian ulama ada yang saya tetap di sini. Karena apa? Saya istiqomah di sini. Anggaplah dia al-istiqomah khairun min al-istiqomah. Terlepas dari pindah-pindah yang tadi, itu kata mereka, bukan kata saya. Saya bilang dulu, haram ini kan sebenarnya contohnya bagi kalau masjid tanah haram. Kalau di sini disebutkan walaupun baina fi dzalika ay fi afdhalil intiqal lin nafli ila baiti baina masjidil harami wa masjidil madinati bahkan wal aqsa wal majhuri wa ghairiha. Apa majhuri? Ya itu juga kurang tahu. Yang jelas mungkin kalau secara sepintas pemahaman adalah hadis masjid-masjid yang mungkin sudah dinas bahwa ada nilai plus sholat di masjid tersebut. Tapi alasannya kenapa? Kalau dilanjutkan wala yalzamu min kasrati thawabi at-tafdil. Artinya benar dinas oleh Nabi bahwa kalau sholat di Masjidil Haram ya setara dengan sholat sekian-sekian. Tapi meskipun sudah dinas, itu tidak kemudian menggugurkan keutamaan yang juga sama-sama dinas oleh Nabi. Artinya untuk intiqal linnafli ini bahkan ulama sudah dikatakan al-afdhalu ila baiti. Bukan hanya tadi masalah haram pindah ke hotel, bukan. Jadi semua masjid yang itu ada nilai plus di sana tetap kaifiatul intiqal linnafli adalah ila baiti. Alasannya la yalzamu min kasrati sawab at-tafdil. Kalau urusan sawab sepakat mungkin lebih banyak di tempat-tempat tertentu masjid-masjid yang ditentukan Nabi. Tapi untuk masalah keutamaan tetap adalah intiqal ila baiti. Seperti itu. Karena memang ada katakanlah rekomendasi dari Nabi, sehingga intikal sunnahnya itu bagus. Mungkin langsung ya dikerucut dari sedikit setelah mereka akan berangkat dari kesunahannya intikal. Sunnah intikal atau pindah ketika kita sholat, misalnya sholat sunnahnya di sholat kedua, untuk sholat satunya maju ke depan, atau sholat satunya di sholat pertama, sunnahnya ke belakang sebagainya. Masalah intikal min maudhi ini mungkin sepakati. Ketika itu sunnah ataupun fardu, andaikan intikal baik di dalam masjid, intikal dalam masjid sepakat tetap mendapatkan kesunahan. Sepakat kan? Nah, sekarang ketika yang fardu
keluar masjid itu yang akan bertentangan dengan ta'aruf itu. Sehingga yang keluar dari masjid, kalau yang pertama dari masjid, untuk fardu tetap di masjid. Kecuali pindah masjid lain. Nah, kecuali pindah di masjid lain. Cuma dikhawatirkan juga nanti ketika pindah semuanya, nanti masjid itu jadi nanti dari jemaah nanti. Itu cuma dikhawatirkan seperti itu. Jadi saya kira masalah ini kita sudah bisa sepakati bahwa kesunahan pindah ini memang umum, cuma pindah ketika itu harus ke yang untuk sholat sunnah itu adalah untuk yang ke rumah atau yang keluar masjid itu adalah untuk yang sholat sunnah, tidak untuk yang sholat fardu. Ya. Sepakat ya? Kalau fardu keluar masjid kecuali ke masjid lain, saya kira sepakat. Ini sudah selesai ya? Belum. Sudah kembali boleh. Saya kira sudah mungkin gimana? Saya gimana? Pada dasarnya ini adalah umum ya. Maka sebagaimana yang kita ketahui, sholat maghrib itu sunnah membaca surat Qul Al-Ikhlas. Itu lebih utama meskipun amaliyahnya lebih sedikit, bacanya lebih sedikit daripada kita membaca surat Yasin yang lebih banyak. Surat ayatnya. Kenapa? Karena ya dalil secara am memang dianjurkan, disunahkan membaca surah setelah Al-Fatihah di dalam sholat. Cuma ketika ada khususiyah setelah di waktu sholat maghrib yang dianjurkan pada rakaat pertama adalah surat Al-Ikhlas, katakanlah seperti itu, maka Al-Ikhlas ini mendapatkan kedudukan lebih khusus daripada surat-surat yang lain meskipun lebih panjang. Nah, konsepnya sama seperti sebagaimana yang kita alami, meskipun di Masjidil Haram pahalanya lebih banyak, akan tetapi ini loh ada spesifikasi khususan daripada intiqalus sholatul nawafil ila bait. Mon sholat kegiatan Jumat. Saya kira tidak kalau digabungkan mungkin kemampuan di Masjidil Haram pun dan sebagainya kan namanya oleh itu nih kan. Misalnya sholat fardunya di Masjidil Haram sudah mendapatkan fadilah yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa ketika di sini masih sedia. Yang kedua, ketika dia pulang ke rumahnya dapat kesulitan intikal juga dapat fadilah dari pulang ke rumahnya itu. Nanti ketika dia dalam sunnah pulang ke rumahnya dia itu dibalas dengan Haram oleh sholat yang pertama itu nggak pakai ilmu. Saya kira ini sudah ada permasalahan. Sepakat. Sudah kegiatan Jumat sudah. Apa sih? Iya. Bahasanya kan bertentangan tadi. Bertentangan dari Joko. Menurut ya. dari tahiyat dari lagi masih ada fadilahnya. Banyak lagi. Buat dia masjid monggo. Tahiyat masjid di pada enggak. Mau tahiyat masjid ada kok berhenti. Tadi lagi. Monggo itu apa ya monggo. Oleh dua sampai oleh dua intikor oleh masalah todiyah yang disampaikan Nabi untuk sholat di rumah itu. Jawab ini. Al-Fatihah.